Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia, dan salam sejahtera. Salam sejahtera buat kita semua. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirobbilalamin. Ashadu alla ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat yang dirahmati Allah, waktu mustajab untuk berdoa insya Allah dikabulkan segala harapan. Doa adalah senjata bagi orang-orang beriman, umat Islam. Ada waktu-waktu tertentu yang menjadikan doa yang dipanjatkan mustajab. Waktu-waktu berdoa yang mustajab 1. Di hari Jumat dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah disebutkan bahwa Rasulullah mengatakan pada hari Jumat Allah akan mengabulkan doa-doa hambanya. Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, pada hari Jumat terdapat suatu waktu yang tidaklah seorang hamba muslim yang ia berdiri melaksanakan sholat lantas ia memanjatkan suatu doa pada Allah bertepatan dengan waktu tersebut melainkan Allah akan memberi apa yang ia minta. Dan beliau berisyarat dengan tangannya akan sebentarnya waktu tersebut. H.R. Bukhari dan Muslim. Sementara itu, dari Abu Burdah bin Abi Musa al-Asy'ari, ia berkata, Abdullah bin Umar bertanya padaku, apakah engkau pernah mendengar ayahmu menyebut suatu hadits dari Rasulullah mengenai waktu mustajabnya doa di hari Jumat? Abu Burdah menjawab, iya betul. Aku pernah mendengar dari ayahku, Abu Musa. Ia berkata bahwa Rasulullah bersabda, waktu tersebut adalah antara imam duduk ketika khutbah hingga imam menunaikan sholat Jumat. H.R. Muslim. 2. Saat berpuasa dan berbuka puasa waktu mustajab untuk berdoa yang selanjutnya adalah saat seseorang sedang menjalankan ibadah puasa. Selain itu, ketika buka puasa tiba pun termasuk waktu mustajab untuk berdoa. Rasulullah bersabda, orang yang berpuasa memiliki 2 kebahagiaan. Kebahagiaan ketika berbuka puasa dan kebahagiaan ketika bertemu dengan Rabb-Nya kelak. H.R. Muslim. Hadis lain menyebutkan bahwa Rasulullah bersabda, ada 3 doa yang tidak tertolak. Doanya orang yang berpuasa ketika berbuka, doanya pemimpin yang adil dan doanya orang yang terzalimi. H.R. Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban. 3. Setelah sholat fardu waktu mustajab untuk berdoa yang selanjutnya adalah setiap selesai sholat fardu 5 waktu. Maka dari itu setiap usai sholat fardu, jangan langsung beranjak pergi. Melainkan gunakan waktu tersebut untuk berdoa. Sebab waktu ini adalah waktu mustajab untuk berdoa. Menambahkan bacaan zikir dan wirid sebelum berdoa juga sangat dianjurkan demi terkabulnya doa-doa. Dari Abu Umamah, sesungguhnya Rasulullah ditanya tentang doa yang paling didengar oleh Allah. Beliau menjawab, di pertengahan malam yang akhir dan setiap selesai salat fardu. H.R. Tirmidzi. 4. Waktu sepertiga malam terakhir waktu mustajab untuk berdoa berikutnya adalah pada saat sepertiga malam terakhir. Waktu ini adalah waktu yang paling mustajab untuk berdoa. Doa-doa yang dipanjatkan pada waktu tersebut akan dikabulkan oleh Allah. Rasulullah bersabda, Rabb kita turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang akhir pada setiap malamnya. Kemudian berfirman, orang yang berdoa kepadaku akan kukabulkan. Orang yang meminta sesuatu kepadaku akan kuberikan. Orang yang meminta ampunan dariku akan kuampuni. H.R.
Bukhari dan Muslim. 5. Di waktu antara azan dan iqamah, hal ini sesuai dengan hadis dari Anas bin Malik bahwa ia berkata, Rasulullah bersabda, sesungguhnya doa yang tidak tertolak adalah doa antara azan dan iqamah. Maka berdoalah. Hr. Ahmad. Maka dari itu, saat mendengar azan berhentilah beraktivitas dan gunakan waktu tersebut untuk berdoa. Selain itu, menjelang iqamah juga perbanyaklah membaca doa karena merupakan waktu yang mustajab. 6. Saat sujud dalam sholat, sujud adalah simbol pengakuan atas kelemahan diri seseorang. Sujud juga merupakan bentuk pasrah kepada Allah. Maka dari itu saat sujud dianjurkan untuk memperbanyak doa. Karena posisi itu disebut paling dekat dengan Allah. Rasulullah bersabda, seorang hamba berada paling dekat dengan Rabb-Nya ialah ketika ia sedang bersujud. Maka perbanyaklah berdoa ketika itu. Hr. Muslim. 7. Pada malam Lailatul Qadar, malam yang dikenal sebagai malam 1000 bulan tersebut sangat istimewa. Selain berdoa, pada malam Lailatul Qadar juga dianjurkan memperbanyakkan ibadah sunnah. Hal ini bertujuan agar di malam istimewa ini apa-apa yang diinginkan menjadi semakin berkah. Aku bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, menurutmu apa yang sebaiknya aku ucapkan jika aku menemukan malam Lailatul Qadar? Beliau bersabda, berdoalah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, ya Allah. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan menyukai sifat pemaaf, maka ampunilah aku. Hr. Tirmidzi, Ibnu Majah. Saat minum air zam-zam, waktu mustajab untuk berdoa yang jarang diketahui adalah ketika seorang muslim minum air zam-zam. Berdoa bisa dilakukan sebelum mulai meminumnya. Ibnu Abbas pada waktu mustajab untuk berdoa ini membaca doa yang berkaitan dengan rezeki, ilmu, dan kesehatan. Ya Allah, aku memohon padamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas, dan kesembuhan dari segala macam penyakit. 9. Ketika turun hujan, waktu mustajab untuk berdoa adalah ketika turun hujan. Saat hujan adalah waktu terbaik untuk berdoa. Hujan yang diturunkan Allah bertujuan mendatangkan manfaat dan berkah. Saat hujan, Allah memberikan kesempatan emas kepada setiap hambanya untuk memohon segala hajat dan kebaikan. Dari Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni, meriwayatkan sabda Rasulullah, carilah doa yang mustajab pada 3 keadaan. 1. Bertemunya 2 pasukan. 2. Menjelang salat dilaksanakan. Dan 3. Saat hujan turun. Selain itu, perlu diketahui bahwa dikala hujan Rasulullah SAW memanjatkan doa agar hujan yang turun membawa manfaat untuk makhluk hidup. Allahumma shoyiban nafi'a, ya Allah, turunkanlah pada kami hujan yang bermanfaat. Terima kasih semua, semoga bermanfaat. Amin. Semoga Allah selalu memberikan Anda dan keluarga semuanya kesehatan, kebahagiaan, keluarga yang sakinah mawadah warohmah, kemudahan dalam segala urusan, rezeki yang banyak dan barokah, ilmu yang bermanfaat. Sukses dunia akhirat, selalu dalam lindungan Allah dimanapun kalian semua berada. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.